Baik, karena tadi sudah disentuh isu tentang supply side oleh Pak Subuh dan Prof. Laksono, saya akan berpindah kepada Pak Isman Firdaus. Silahkan Pak, dari perspektif provider, ini seperti apa sebetulnya isu-isu yang ditulis oleh Prof. Laksono di buku ini? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Laksono, Dr. Subuh, dan teman-teman mahasiswa semua. Saya apresiasi dan juga merasa terhormat bisa menjadi pembahas. Di sini ada Pak Subuh sebagai pemegang kunci regulator di Kementerian Kesehatan ya, sebagai staf ahli menteri. Saya terus terang baru membaca tentang banyak hal tentang BPJS ya, dengan buku ini terus terang aja baru baca, dan dari gambarnya kalau lihat payungnya kesannya ini bukunya buku fashion ya, tapi pas di bawahnya ada alat kesehatan, wah ini kelihatannya ada yang menarik, jadi di depannya juga sudah cukup membuat saya juga jadi lebih ingin curious lagi, lebih tahu tentang masalah fragmentasi dan kebijakan pembiayaan kesehatan. Selanjutnya saya mohon izin untuk share, ada mungkin dari sisi saya menyampaikan terkait buku ini. Kalau dari sisi saya mencoba merangkum, dan sebenarnya buku ini acara ini tidak hanya bedah buku, tapi kalau ngelihat buku ini jadi membedah juga, namanya membedah JKN. Jadi membedah sistem pembiayaan kesehatan atau asuransi kesehatan di Indonesia. Jadi membedah betul-betul dari zaman kolonial sampai sekarang, tahun 2019. Ini kalau saya tangkap dari buku yang telah ditulis oleh guru saya, Prof. Laksono Trisnantoro. Berikutnya adalah saya merangkum sedikit seperti yang telah disampaikan Dr. Subuh, bahwa memang kalau baca buku kita lihat awalnya, dan Prof. Laksono sudah meng-highlight hal-hal penting. Ternyata di buku ini ada 5 bagian yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya, dan sangat runtut menceritakan hingga kita tahu apa yang harus kita rekomendasikan dan kita lakukan ke depan terhadap kebijakan JKN ini. Yang pertama, ternyata saya juga baru tahu juga bahwa dalam sistem pembiayaan kesehatan ini kita harus mengenal tentang ideologi-ideologi. Ada ideologi konservatif, liberal, radikal, ada neoliberal, dan mungkin saat ini sejak 1945 ideologi kita ideologi Pancasila. Jadi ideologi konservatif disampaikan di dalam buku ini bahwa dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan perlindungan kesehatan diserahkan kepada pasar dan masyarakat. Seperti dulu yang dapat pelayanan kesehatan hanya orang-orang kaya, hanya serdadu, tentara, dan lain-lain. Lalu beralih ke ada ideologi liberal yang mendapatkan perlindungan kesehatan mungkin diatur oleh penguasa atau pemerintah, dan ada satu lagi ideologi radikal yang sama sekali tidak ada peranan masyarakat, namun pemerintah membuat kebijakan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat. Ada lagi neoliberal, dan ada lagi tentunya Pancasila. Dan kalau saya lihat secara keseluruhan dari buku ini, Prof. Laksono sebagai penulis berusaha untuk mengarahkan bahwa perlindungan kesehatan bagi masyarakat agar berkeadilan dan penuh pemerataan. Dan ini sesuai dengan ideologi Pancasila. Lalu di bagian kedua menceritakan tentang bagaimana supply side yang ada di dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ternyata memang ada 3 hal penting yang dibahas di sini, yaitu pertama adalah kesiapan dari suatu negara mempersiapkan fasilitas kesehatan, serta tenaga medis terutama dokter, dan di situ juga dibahas tentang bagaimana bahwa dokter atau tenaga medis menjadi obor atau bahan bakar dalam pelayanan kesehatan di suatu vaskes, sehingga sistem pembayaran jasa kepada tenaga kesehatan menjadi hal yang penting dibahas di dalam buku ini, terkait apakah menggunakan remunerasi, kapitasi, atau fee for service. Lalu berikutnya di bagian 3 dari buku ini juga dibahas
bahwa dengan JKN yang sekarang, yang sudah dimulai tahun 2014, bahwa ternyata akan menghasilkan suatu big data. Yang big data ini yang disampaikan Prof. Laksono sangat penting dalam mengambil kebijakan yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pemangku regulasi. Serta big data tentang Vaskes. Di dalam buku ini, di bagian 3, saya juga agak surprise juga. Jadi disampaikan data-data pertumbuhan Vaskes setiap provinsi, betapa banyaknya rumah sakit di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta dibandingkan di rumah sakit daerah pelosok yang sangat jomplang. Ini adalah salah satu dibedah di dalam buku ini, serta kepesertaan. Dan ternyata kepesertaan ini juga bermasalah di dalam, maksud saya tentunya kepesertaan ini semakin bertambah. Dan bertambahnya selain keikutsertaan, ternyata kepesertaan ini berpengaruh pada pembiayaan oleh pemerintah, sumber dana atau pooling yang diberikan. Ada yang dibayarkan preminya, ada yang sudah ada dari pemberi upah, ada yang harus bayar sendiri. Dan ini nanti ada masalah, nanti ada saya sampaikan sesuai dengan buku ini, ada hal-hal yang menjadi masalah yang selanjutnya Prof. Laksono memberikan rekomendasi. Lalu di sini juga di bagian keempat ada tantangan-tantangan tentang pelaksanaan JKN. Bagaimana ternyata akses menjadi hal yang penting, ternyata tidak mudah bagi daerah-daerah yang di perifer, seperti di NTT, kemudian di Ambon, di Aru, dan lain-lain, sulitnya untuk mendapatkan akses kesehatan. Dan sumber pembiayaan yang sudah diberikan, namun subsidi peserta juga menjadi masalah. Subsidi dari pemerintah ternyata yang diberikan kepada kaum miskin dalam bentuk PBI ternyata banyak beralih ke para peserta yang non PBI atau yang bayar mandiri. Dan ini dibutuhkan good governance dari pemangku BPJS dan juga Kementerian Kesehatan. Lalu dan bagian terakhir, akhirnya Prof. Laksono dalam buku ini merangkum situasi masa lalu, terus saat ini, dan kemudian di bagaimana masa depan untuk kebijakan JKN yang merupakan warisan sistem kesehatan masa kolonial yang kemudian diwariskan ke tahun 1946 dan seterusnya hingga tahun 92 ada Askes, kemudian ada JPKM, kemudian ada Askeskin hingga BPJS hingga saat ini. Ini dirangkum di bagian 5 dan hasil dari pelayanan bagaimana indikator-indikator keberhasilan JKN. Ini adalah 5 bagian penting. Kalau saya lihat 5 ini menjadi jadi benar-benar membahas tentang JKN secara tuntas dari awal sampai akhir. Ini sedikit saja terkait berjalannya JKN yang sudah dimulai tahun 2014, di mana kita tahu yang pertama di sini ada mulai bagaimana mengumpulkan uang untuk pembiayaan kesehatan, mulai dari iuran premi sampai dengan juga ada dari APBN, dari pajak, dan seterusnya. Lalu diserahkan semua ke BPJS, lalu dari yang jam sostek, perusahaan, BUMN juga diberikan ke BPJS, lalu yang bayar sendiri juga diberikan ke BPJS. Inilah dah poolingnya, yang kemudian dari pooling ini, maka BPJS membeli atau purchasing, ya, mendapatkan pelayanan baik dari pelayanan primer serta pelayanan rujukan. Dan ternyata melalui sistem JKN ini ada sedikit pergeseran perubahan yang dulu orang malas untuk datang ke pelayanan primer ke puskesmas atau mungkin sedikit yang datang ke puskesmas atau pelayanan yang lebih rendah. Sekarang sudah mulai bergeser, puskesmas mulai ramai dan berlomba-lomba untuk memperbaiki pelayanannya. Dan ini adalah penggunaan dana pooling yang digunakan di BPJS. Jadi sejak perjalanannya dari 2014 sudah ada pengaturan tentang blok pembiayaan baik yang akan masuk ke dalam BPJS. Lalu ternyata juga ada perubahan dalam SDM, terutama dalam ini tenaga kesehatan. Dan di sini masuk di dalamnya bagaimana cara mereka dalam bekerja yang diatur dalam UU-PK, Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di sini juga ada Undang-Undang Kesehatan 2009, serta Undang-Undang Dikdok. Jadi pembumian dari undang-undang ini benar-benar dilaksanakan di era JKN, yang dulu mungkin tidak terlalu diterapkan, tapi pada era JKN, undang-undang ini betul-betul dipakai dan menjadi
dibumikan oleh BPJS. Kemudian yang pelayanan kesehatan primer, puskesmas, mulai ada perubahan dari buku yang telah ditulis oleh Prof. Laksono bahwa meningkatnya jumlah pelayanan primer yang dulu orang berobat di rumah sakit yang tinggi ke primer. Kemudian terakhir ini yang tadi disampaikan, penerimaan bantuan tadi yang tadi dari APBN, ada iuran yang bersifat bukan penerima upah atau bersifat mandiri. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat miskin, perusahaan-perusahaan membayarkan preminya, ada beberapa kelompok atau blok dari pooling ini di mana masyarakat yang dia membayar secara mandiri. Dan ternyata APBN yang diberikan kepada rakyat miskin dengan penerima bantuan iuran banyak bergeser digunakan oleh masyarakat atau yang non-PBI. Dan ini banyak terjadi di daerah-daerah perifer dengan jumlah penduduk, misalkan 100.000 diberikan dengan jumlah 100.000 penduduk, diberikan PBI oleh pemerintah, lalu ada beberapa masyarakat yang mungkin bukan miskin, tapi dia mandiri, yang rajin ke dokter menggunakan vaskes, sedangkan yang miskin karena jauh dan juga mungkin kurang pengetahuan, dia tidak menggunakan vaskes, akhirnya dana ini digunakan banyak oleh yang bukan penerima upah. Ini salah satu masalah yang terjadi, yang diungkap, yang terus terang saya juga baru baca dari buku Prof. Laksono. Dan yang menarik lagi tentang kubus WHO ini, yang kita lihat bahwa ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Saya lihat di sini, makin banyak penduduk, makin banyak rumah sakit, makin banyak puskesmas yang ikut serta, maka proporsi biaya yang ditanggung juga akan makin tinggi. Inilah kubus yang seharusnya seperti ini, pelayanan di suatu negara secara homogen. Namun sayangnya kita lihat di sini ada kubus-kubus yang besar, ini daerah regional 1 meliputi Jawa, ada regional 5, dan daerah-daerah kecil, ini karena jumlahnya sedikit, kemudian penduduknya dikit, akhirnya dia juga tetap sedikit yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada jalur tengah yang sudah disampaikan, ada menarik sekali di buku ini, kira-kira berapa dana atau standar atau pelayanan yang ideal, mungkin pelayanan yang ideal yang bisa diberikan pada semua regional. Mungkin ada yang out of pocket, mungkin ada yang dia harus dia mendapatkan subsidi. Dan yang menarik pada akhir-akhir, inilah yang saya sampaikan, bahwa di dalam buku ini, saya menulisnya, mungkin ini opini saya, ini adalah evolusi jaminan kesehatan di Indonesia, yaitu mulai zaman kolonial abad ke-19, di mana hanya diperuntukkan oleh serdadu, hanya untuk khusus orang-orang para ningrat-ningrat, artinya ini yang kita sebut zaman konservatif, lalu mulai pemerintah memikirkan bagaimana pegawai negeri sipil pada zaman Belanda 1034 dan mulai ini zaman kemerdekaan ya 1968 sudah merdeka, BPDPK, maaf saya lupa singkatannya, harus buka buku lagi, BPDPK. Ini untuk PNS pensiun, lalu tahun 1984 sampai 1992 ada namanya periode Husada Bakti. Ternyata makin kemari dari konservatif, liberal, dan kemudian makin memikirkan masyarakat. Artinya makin ke kanan, makin panah ini ke kanan, makin memikirkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hingga munculnya Undang-Undang tentang SJSN tahun 2004. Askes tahun 1992. Dan saat itu makin luas, yang tadi hanya PNS, sekarang pensiun, veteran, BUMD, BUMN, ada yang wajib dan sukarela. Dan kemudian tahun 2011 mulailah diketok palu tentang Undang-Undang BPJS, dan perjalanan dimulai launching 2014 hingga 2019, dan ini pun dibedah di dalam buku ini bagaimana perjalanannya, apalagi setelah adanya Perpres tahun 82 2018, di mana Perpres ini dibuat karena mensinkronisasi adanya kepemimpinan atau perbedaan dalam regulasi antara BPJS dengan Kementerian Kesehatan. Siapa yang menjadi operator dan siapa yang menjadi regulator. Jadi BPJS hanya sebagai payer dan Kementerian Kesehatan yang menentukan regulasi standarnya. Dan ini sering tumpang tindih selama perjalanannya dari 2014 sampai 2019. Dan rekomendasi di masa datang juga telah disiapkan.
Dan menariknya 2014 sampai 2019 itu pesertanya adalah seluruh warga negara Indonesia dengan beberapa pooling-pooling yang sudah dibuat, blok-blok pool ya, di sini blok-blok pembiayaan dari PBI, PPU, penerima upah maupun yang dia mandiri. Jadi, namun selama perjalanan muncullah blok pembiayaan, SDM kesehatan, pelayanan dan seterusnya dengan harapan bahwa BPJS dan Kementerian Kesehatan benar-benar menempati posisinya masing-masing. Jadi Kementerian Kesehatan menyediakan Vaskes atau supply side, kemudian BPJS membayarkan. Karena dalam perjalanannya BPJS sering melakukan credentialing, melakukan penahanan klaim yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini perlu lebih sinkron antara BPJS dengan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan JKN ke depan. Serta diharapkan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, lebih diharapkan preventif pencegahan agar masyarakat tidak sakit. Dan di dalam harapan juga ke depan dari JKN selama 2014 sampai 2019 hanya satu capaian yang target capaian indikator DJSN yang dicapai, hanya kepuasan saja, yang lainnya belum tercapai. Ini yang diharapkan ke depan. Nah, ada satu yang menarik, mungkin sedikit saya tambah warna kuning di sini. Ada karena makin banyaknya tumbuhnya vaskes-vaskes, terutama rumah sakit, maka pendidikan kedokteran juga sangat menjadi tulang punggung, terutama PPDS atau residen dengan fellow. Ini antara diberikan insentif dengan tidak diberikan insentif. Yang sampai sekarang bahwa seorang residen menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, menurut Undang-Undang Dikdok wajib mendapatkan insentif. Namun di dalam kepegawaian ternyata setiap yang mendapatkan insentif harus menjadi pegawai. Ketika sudah menjadi pegawai rumah sakit tersebut, maka akan menanggung penuh mulai dari upahnya harus minimal harus di atas UMR. Bayangkan, berarti kalau rumah sakit punya PPDS-nya ada 100, maka PPDS itu harus digaji di atas UMR kalau dia menjadi pegawai. Apabila rumah sakit itu memberikan insentif kepada residen tersebut, maka dia ini bisa menjadi suatu temuan yang tentu tidak diharapkan dari undang-undang di pendidikan kedokteran maupun kepegawaian. Nah, ini saya rangkum sedikit fragmentasi yang tadi ada banyak regulator-regulator, dalam hal ini ada BPJS, ternyata di sini Kementerian Keuangan mengeluarkan uang, di sini DPR segala macam, LKPP menentukan alat-alat, ada Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dimulai dari masyarakat datang ke vaskes primer, kemudian dia ke hilir. Ini rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan seterusnya. Terus terang, kalau melihat panah ini, rumah sakit ini sudah dihajar dengan banyak sekali regulasi. Dihajar dengan Fornas, dihajar dengan PNPK kardiovaskuler, dengan HTA, harus ngikutin Compendium Alkes, ngikutin tarif inasi bijis, kemudian harus suruh akreditasi KARS, harus ngikuti standar clinical pathway. Jadi rumah sakit di era JKN 2014 sampai 2019 sudah banyak tekanan menurut saya yang terjadi. Belum lagi ini dari Kementerian Kesehatan yang sebelah kanan ini. Belum lagi dari BPJS yang juga ikut-ikutan juga menekan dari atas yang sebenarnya ini adalah regulasinya dari Kementerian Kesehatan. Diharapkan masyarakat tidak menuju langsung ke hilir agar kembali balik ke vaskes primer, lebih banyak untuk pencegahan, dan ini semuanya tentu diberikan untuk masyarakat. Jadi contoh ini untuk pencegahan hidup sehat, tidak merokok, dan lain-lain. Saya rasa demikian dari saya terkait apa yang ditulis oleh Prof. Laksono, serta sedikit komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isman. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana alur dari bagian 1 hingga bagian akhir dari buku Prof. Laksono diulas oleh Pak Isman, kemudian juga beliau menggambarkan evolusi begitu ya. Dan yang terakhir itu suara hati ya Pak Isman, yang terakhir. Iya, kira-kira baik. Baik, Prof. Laksono, ini kan sudah di penghujung tahun ya Prof. Laksono, melihat tadi ulasan Pak Isman dan di bab terakhir Prof menulis tentang melihat masa lalu, menatap masa depan. Apa ini karena menjelang tahun baru ya Prof? Iya, memang buku ini selesai pada saat akhir tahun 2019 ya, menjelang itu ya. Oke. Memang betul ya, tapi ini maksudnya
metafora saja ya. Kita melihat dalam konteks reform tadi yang Pak Subuh katakan ya, itu memang ada suatu siklus ya. Siklus reform yang mungkin kita sudah mulai tahun 2004 tadi ya, Pak Subuh katakan ya, itu hampir 20 tahun ya yang lalu ya, sudah 17 tahun, 18 tahun yang lalu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita tidak mereview ya undang-undang ini. Nah, karena itu buku ini sebenarnya kembali lagi buku yang bukan buku teks untuk mahasiswa ya, tapi buku yang sifatnya itu memprovokasi ya, mengharapkan policy maker itu untuk berpikir ya. Tapi tadi kelemahan buku ini saya sadar betul ya, terlalu tebal malah. Tapi bagi mahasiswa, nah memang kami sengaja untuk memilih mahasiswa Pak Isman ini ya sebagai pembicara atau pembahas, dan Pak Isman seorang kardiologis ya di harapan kita yang memang sehari-hari berhadapan dengan pasien-pasien yang BPJS ataupun non-BPJS ya, dan sudah mengalami apa yang disebut sebagai pahit getirnya di pelayanan ya. Tapi manis ya sekarang Pak ya. Pahit getir dan manis. Ya. Oke, nah sehingga bagi mahasiswa memang ini menarik ya. Tadi kalau Pak Subuh itu membahas dalam konteks sebagai policy maker, ini Pak Isman sebagai mahasiswa pasca ya, sudah pengalaman kerja, bukan fresh graduate, yang memang melihat buku ini, dan tadi saya tangkap dari kalimat-kalimat Pak Isman, itu banyak hal baru yang belum diketahui, dan setelah membaca buku ini diketahui ya Pak Isman ya, berapa kali saya tangkap. Ya, betul Prof, betul. Ya, nah memang betul, jadi ini tujuan buku untuk mahasiswa, walaupun ini bukan buku teks ya, jadi ini yang menarik ya. Jadi buku teks itu mungkin seperti yang minggu berapa ya, Pak Ahmad Fuadi itu banyak membahas mengenai apa itu asuransi, jadi menerangkan ya. Tapi memang buku saya tidak banyak menerangkan ya, tapi lebih banyak istilahnya berpendapat ya, walaupun juga ada beberapa kalimat yang atau beberapa chapter yang menerangkan. Nah, bagi mahasiswa ini memang sebuah buku yang mungkin dalam konteks perdebatan publik ya. Ya, mungkin Pak Isman juga paham ya, ada mazhab sana, ada mazhab sini, ada mazhab itu, mazhab ini gitu ya. Nah, ini akan berargumentasi antar mazhab dalam bentuk buku. Ya. Nah, mahasiswa itu harapan saya itu bisa memahami semua mazhab. Jadi buku-buku yang ada berbagai mazhab itu harus dibaca dengan detail juga ya, dan melihat logika. Jadi, karena mahasiswa itu calon pemimpin di masa mendatang atau bahkan ada yang sudah menjadi pemimpin ya, tentunya akan melihat mana mazhab yang paling logis. Jadi. Bisa dipahami ya. Tadi Pak Subuh mengatakan pada saat undang-undang itu disusun ya, itu tidak ada kesengajaan ya Pak Subuh ya, untuk membuat sebuah sistem yang mungkin sobek seperti ini ya. Dan saya yakin semua pembuat payung tidak ada yang membuat payung itu maunya sobek ya. Tapi kalau celana sobek-sobek itu ada Pak ya. Tapi ya benar ya, celana yang sobek-sobek, celana jeans itu yang dibikin sobek-sobek itu malah mahal harganya ya. Tapi kalau payung sobek itu enggak ada ya. Ya, nah, jadi ini payung sobek itu ya mungkin para mahasiswa juga harus memahami betul itu. Makanya saya tadi betul Pak Isman ya, saya banyak membahas juga mengenai masa lalu ya, atau masa membuat kebijakan ini. Jangan-jangan memang kebijakannya ini dibikin dalam satu proses yang memang tidak tidak ideal ya. Tadi yang Pak Subuh katakan di tahun 2004 itu mungkin masih kumpul sana kumpul sini ya. Dan mohon dilihat di tahun 2004 itu presiden yang mengesahkan itu adalah Ibu Megawati. Pada hari terakhir beliau berada di kekuasaan ya. Yang hari berikutnya udah pindah ke Pak SBY ya. Dan kita tahu semua ya, antara Pak SBY dengan Bu Megawati itu memang tidak ekstrim kayak Biden dengan Donald Trump ya. Tapi hubungan itu ya tidak begitu mesra ya. Betul ya Pak Subuh ya? Ya, atau Pak Isman tahu toh ya sejarahnya Pak SBY dan Bu Megawati ya. Nah, dan kita tuh lihat, kita bayangkan ya, Pak SBY itu butuh 7 tahun untuk mengeksekusi atau mengesahkan undang-undang kedua dari sistem JKN itu undang-undang BPJS. Butuh waktu 7 tahun di periode kedua beliau.
dan itu pun ada tekanan dari berbagai pihak bahwa Pak SBY itu bisa di-impeach, bisa dimaksulkan ya, atau di PHK-kan sebagai presiden karena gagal membuat undang-undang BPJS. Jadi tekanan politik luar biasa besarnya. Nah, ini apa akibatnya? Pak SBY membuat itu juga dalam tanda kutip ya, itu tidak begitu penuh hati juga ya. Dan Pak Agus Mato, siapa tuh? Pak Agus Mato ya, Pak Agus Mato siapa ya? Di Projo lah ya. Menteri Keuangan saat itu juga agak grogi ya. Dan, beliau menyatakan bahwa ini ada masalah dengan fiskal tadi, dan itu betul ya. Teman-teman di Kementerian Keuangan selalu risau pada sistem jaminan sosial yang open-ended seperti ini, yang tidak ada batasnya. Ini saya sebut open-ended karena BPJS itu tidak ada upper limitnya. Ini. Nah, sehingga proses undang-undang ini memang masuk pada suatu situasi yang tidak baik, apalagi ketika Pak SBY selesai itu BPJS pertama kali istilahnya itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi 3 presiden ini, 3 presiden yang Pak Jokowi sendiri itu juga tidak begitu paham mengenai BPJS ya, pokoknya dianggap aja sebagai kartu Indonesia Sehat. Jadi, nah di bawah sampai tahun sekarang. Jadi kita bisa bayangkan ya, proses yang sangat panjang. Nah ini yang perlu kita cermati, jangan-jangan ada masalah di dalam membuat payung tadi. Tapi saya yakin betul tidak ada kesengajaan, mungkin ketidaktahuan atau mungkin kekurangan cermatan ya. Tapi yang intinya tidak ada pemerintah di dunia itu yang ingin masyarakatnya itu jelek. Malah yang kami ya, atau saya nilai itu ini lebih ke kebijakan populis, Pak. Maunya itu membahagiakan semua orang atau mendanai semua orang, tapi kenyataannya kita nggak punya uang cukup. Oke. Nah, berikutnya tadi Pak Isman juga menarik, Pak Isman dengan detail melihat bab 1 sampai bab 5 ya. Memang ini sebuah modal menulis buku yang kalau kita lihat ya, ini mungkin Pak Isman merasakan tadi justru di bagian terakhirnya saya masuk ke flashback ya Pak ya. Ya. Dan di bab 1 tuh Pak Isman ya. Ya. Nah, mungkin Pak Isman pernah nonton film Godfather nggak? Film apa, Film Godfather. Godfather. Oh enggak, itu masih zaman saya tahun 7. Mungkin Pak Subo tahu ya film Godfather itu Pak ya? Pak Isman belum lahir. Saya belum lahir kayaknya, cuma dengar doang. Godfather. Ya. Generasi lama ya. Ya, Pak Isman bisa dilihat ini di Netflix. Masih ada. Coba nonton Pak. Saya terpengaruh pada sequence Coppola itu sutradaranya ya. Dia membuat film itu maju mundur. Jadi yang seri pertamanya atau yang part 1-nya akan ada kode 1, 2, 3 ya. Part 1-nya itu saat sudah kaya ya. Tapi part 2-nya itu saat Godfather kan masih miskin, jadi mundur 50 tahun ke belakang. Jadi maju mundurnya itu menarik ya. Nah, saya tidak mengawali di chapter 1 itu dengan sejarah dulu enggak, tapi sejarah belakangan Pak. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi ada semacam orang supaya nggak bosan atau ya saya cobalah sesuatu yang menarik. Jadi artinya begini ya, membuat chapter buku itu yang tadi Pak Subu juga katakan ya, itu memang bagaimana supaya orang yang baca itu nggak bosan, itu tantangan betul ya. Apalagi zaman sekarang, zamannya Netflix ya, zamannya remote itu ya. Kalau bosan tinggal klik-klik pindah, mempercepat jadi. Kalau baca buku nggak menarik ya dibuang atau tidak dibaca. Nah ini jadi seperti itu. Tapi saya senang Pak Isman bisa melihat secara detail ya. Terakhir yang untuk Pak Isman ya, ini memang ada satu hal yang perlu kita lihat dalam konteks apa yang disebut sebagai hal baru yang mungkin saya nggak tahu Pak Isman orang Jakarta yang saya tahu ya, apakah sering ke daerah nggak Pak? Nah, buku ini fragmentasi itu karena dari segi manfaat itu memang tadi Pak Isman juga menyatakan paling banyak itu Jawa ya. Nah, memang kebijakan JK itu menguntungkan orang Jawa karena modelnya klaim sistem di mana yang ya kayak saya sering katakan ya, BPJS itu seperti pohon mangga yang berbuah tinggi ya.
Nah, orang-orang di bawahnya tuh harus punya galah untuk mendapatkannya. Nah, siapa yang punya galah? Itu aja punya rumah sakit lengkap dengan SDM-nya, termasuk jantung. Tadi sebelum di sini saya juga agak telat tadi karena diskusi dengan teman-teman jantung ya. Yang punya ahli jantung itu nggak semua kabupaten. Jadi yang tidak punya ahli jantung ya tidak bisa ngeklaim BPJS, yang tidak punya galah ya tidak bisa mengambil buah mangga tinggi tadi. Bahkan ini celakanya kalau di model APBN APBD itu kan anggaran itu sudah di plot ini untuk NTT, ini untuk DKI, ini untuk Jawa Tengah. Dalam model klaim itu tidak ada seperti itu. Buah mangga yang ya tadi ini uang itu jatahnya PBI APBN sebenarnya di daerah tertentu tadi. Ya, tapi karena nggak punya galah, jadi nggak bisa diambil. Nah, buah yang tadi harusnya untuk PBI APBN di daerah tertentu disedot ke tempat yang ada atau diambil tempat yang ada galahnya tadi, dan itu masuknya ke sebagian besar ke Jawa. Oke, nah inilah yang jadi isu menarik. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa itu bisa mengambil makna dari apa-apa yang saya tulis, tapi tadi mohon dibaca detail, karena untuk mahasiswa itu harus baca detail ya. Kalau policy maker itu kadang-kadang cuma baca cepat-cepat, lihat-lihat yang bagian-bagian yang tidak yang sangat menarik untuk policy maker. Oh, tapi itu Bu Dia. Ya, terima kasih sekali Pak Isman atas tanggapannya. Ya, saya nanti kita tulis lagi dengan di kelas barangkali untuk teman-teman yang mau membahas lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Tentunya Prof. Laksono tidak menyindir saya supaya cari galah yang tinggi ya, Pak. Oh, enggak. Baik.